Hai good people, mengingat harga graphics card yang katanya sekarang udah turun, kayaknya asik juga bikin videonya. Di sini gue punya RTX 3050 iGame dari Colorful. Cuma gue belinya di bulan April. Agak sedikit menyesal kalau lihat harga sekarang. Tapi waktu itu memang ada kebutuhan supaya bisa mendesain jadi lebih mudah. Karena nyoba pakai HD 4650, ternyata udah nggak bisa keep up dengan kebutuhan aplikasi sekarang. Jadi ada glitch. Contohnya pas di Figma ada garis-garis pas mode prototype. Sama pas scrolling, pas desain juga terasa berat. Dan ya abis jual juga RX 5600 gua. Memang bisa dibilang downgrade, tapi dapat beberapa fitur lain kayak ray tracing, DLSS, dan sesuatu yang di luar gaming, Nvidia Broadcast. Ya sebut aja side grade. Naik juga tapi dapat sesuatu yang lain. Nah, jadi di video ini gue mau share pengalamannya aja, bukan yang terlalu saintifik, apalagi tes performa gaming yang terlalu banyak chartnya. Di sini packingnya agak besar untuk kelas 3050. Colorful iGame ini memang punya desain 2,5 slot dan panjang yang lumayan. Di bagian belakang seperti biasa kemasan graphics card ada beberapa key features. Terus di kardusnya ada info garansi 3 tahun. Box di dalamnya terlihat overkill, kayaknya emang sama kayak versi RTX 3060-nya. Dan ini memang versi yang triple fan. Ada yang lebih murah dengan versi dual fan-nya. Terus di sini kita dapat quick guide, simpel doang sih isinya. Mungkin yang paling informatif itu buat matiin atau aktifin factory overclock secara on the fly. Kalau modenya dipencet, itu buat aktifin, dan kalau mau di offin tinggal dipencet lagi aja untuk balikin ke setting standar. Dan ya ini kenapa gue bilang kemasannya overkill. Tapi kenapa gak kita normalisasi aja ya? Maksudnya kan lebih baik kalau graphics card di kelas mainstream lainnya ikutan ngasih proteksi jenis. Kembali ke unitnya, ada tempelan omong kosong yang bilang jangan pakai graphics card ini untuk crypto mining. Fisiknya sendiri memang tergolong panjang, tebal, tapi nggak lebar. Didukung 3 fan dengan fan di tengah yang lebih kecil, overall desainnya keren banget. Warna putihnya bukan sekedar di cover, tapi backplate juga berwarna putih. Dan tambahan aksen ungu biru dan strip oranye khas iGame. Di sini branding iGame sampai muncul lagi buat sekedar cover pin PCIe-nya. Kayaknya memang desain cooler secara keseluruhan memang sama dengan yang dipakai di versi 3060-nya. Makanya terasa overkill, pun power pinnya pakai 16 pin bukan 8 pin. Terus ini dia button buat nyalain dan matiin overclocknya. Berposisi di bagian bawah port untuk display ada 1 HDMI dan 3 DisplayPort.
Monitor yang gue pakai support FreeSync versi pertama dan cuma ada HDMI port aja. Jadi gue nggak bisa manfaatin VRR dan cuma biar bisa ngakses refresh rate yang lebih tinggi dari 60Hz. Cuma nggak tahu kenapa Windows gak bisa ngenalin 72Hz, malah di 71 atau 71, aja. Tapi pas di game sih bisa dikenali dan di set di 72. Untuk spek lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Karena pengalaman pakai AMD sebelumnya, udah lama belum pakai Nvidia lagi. Di sini gue rekam pakai kamera karena takut overlay-nya gak muncul pas di record. Terus buat di Rise of the Tomb Raider, ada internal benchmark-nya dan dapat overall 71an FPS di resolusi 1080. Di Skyrim performanya masih ada di range 55-60 fps, dan ini pakai setting mentok kanan, jalan di 1080p, di mode dengan beberapa graphics mode dan juga ngaktifin ENB. Untuk game lainnya sempet coba PUBG, setting mentok kanan dengan foliage yang gue set very low sama shadow low supaya lebih smooth dan gampang ngeliat musuh. Terus di sini tetap bisa stabil di atas 60 fps, resolusi 1080 juga. Sempet coba Black Desert, ngikutin setting dari GeForce Experience, kayaknya sama kayak remaster preset kalau di in-game, yang kira-kira satu step di bawah settingan mentok kanan. Game lainnya yang gue coba itu Shadow of the Tomb Raider, tapi gue nggak coba ikutin dari GeForce Experience, cuma pakai preset high, terus shadownya nyalain ray tracing, dan di DLSS-nya balance. Masih nyaman dimainin di 60-70 fps, resolusi masih 1080. Masalah satu-satunya yang gue alami cuma di Ni no Kuni Crosswords versi awal-awal, soalnya sekarang udah gak dimainin lagi. Jadi ada bug yang bikin game ini kayak slideshow. Cuman sekali doang. Selama gameplay lainnya gak pernah ada masalah. Jadi kayaknya ini masalah di gamenya yang saat itu belum optimal, bukan di RTX 3050-nya. Di sini cuman sempat mainin dikit doang dan ternyata FPS-nya nggak ke-record di overlay. Cuman kalau lihat dari utilization dan suhu operasinya, kayaknya ini game yang nggak terlalu berat atau nggak ngebebanin banget di sisi graphics. Mungkin akan lebih berat ke CPU-nya. Bisa jadi karena game ini di-build dengan multi-platform di mindset developernya. Last but not least, Witcher 3 lancar dimainin dengan setting high 1080 karena gue pikir nggak perlu juga kan main mentok kanan. Nanti bakal lebih menarik nih kalau udah ada update ray tracing untuk game ini, mungkin nanti kita bisa revisit lagi. Ngomongin suhu, bisa dibilang ini salah satu deal breaker buat gue, soalnya di sisi gaming suhunya cuma di kisaran 55-62 derajat Celcius saja. Di ruangan yang gak ber-AC mungkin kisaran suhunya 30-30 derajat Celcius. Lumayan jauh dari graphics card sebelumnya yang gue pakai, RX 5600 XT, yang sampai 80-an derajat pas lagi full load. Oh ya, fan-nya seperti graphics card mainstream pada umumnya punya fitur 0 RPM, yang baru bakal nyala kalau suhu udah masuk 50-an, dan bakal mati lagi kalau udah di kisaran 45 derajat Celcius. Terus untuk suhu pas idle atau sekedar nonton YouTube, ngetik ringan dan lain-lain, ada di rentang 40-45 derajat aja. Nvidia Broadcast, fitur non-gaming yang bermanfaat banget di kondisi sekarang, utamanya yang selalu gue pakai bersihin noise dari audio in. Pakainya sih simple, cuman pilih source yang dipakai, dan nanti di aplikasi yang gunain mic-nya pilih Nvidia Broadcast, jangan mic yang sama kayak di Search. Ini sampel pas nyalain fiturnya, kondisi ruangannya tertutup, dan nyalain blower untuk ngeluarin kipas keluar. Cek 1, 2, 3, dicoba. Dan ini sampel pas matiin fiturnya. Cek 1, 2, 3, dicoba. Selain dari Nvidia, pastinya Colorful juga punya software tambahan. Fitur utamanya sih atur RGB, performa, fan, dan monitoring. Cuma sayangnya buat settingan RGB, habis sleep atau hibernate pasti warnanya balik ke default lagi, yaitu ungunya Colorful. Dan harus buka lagi iGame Center, terus ganti lightingnya kayak setting ulang. Selain itu bisa juga ngatur device lain yang punya fitur addressable RGB. Cuman di sini kadang-kadang kedetek, kadang-kadang enggak. Contohnya RAM gua
kadang-kadang bisa ke-detect, kadang-kadang juga enggak ke-detect. Kesimpulannya, is it worth it? Gue pikir ya, kalau memang lagi cari RTX 3050 yang warna putih utamanya, karena setahu gue selain colorful cuman Liteq yang nawarin skema warna putih. Dan personally desainnya dari Liteq terlalu plain. Selain desain, karena sistem pendinginnya yang lebih dari cukup, 3050 versi colorful ini jalan di suhu yang relatif rendah. Jadi kalau emang komputernya nggak ditempatin di ruangan terbuka atau nggak ber-AC, pastinya nggak akan buat pengap ruangan itu. Terus price performance-nya gimana? Kalau di sini gue kembalikan ke masing-masing orangnya. Soalnya kalau nyari price per row performance, jelas mending cari 3050 dari AIB lain atau ambil 6600 aja dari Kubu Merah. Oke deh good people, sampai di sini berbagi pengalamannya. Thank you for watching, see you in the next video.